salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Ya, Bun. Yang saya hormati Ibu Nurdana selaku CGP dari SMA Negeri 8 Lampung, Bapak Ibu peserta sosialisasi tentang berbagi pemahaman budaya positif yang akan diterapkan di SMA Negeri 8 Lampung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, hidayah dan hidayahnya kita masih diberikan hikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan acara pada siang hari ini, yaitu sosialisasi tentang budaya positif dari Bu Nurdana selaku CGP dari SMA Negeri 8 Lampung. Marilah kita juga sampaikan salam dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang akan saya ucapkan adalah terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nurdana. Ya, ini merupakan suatu kebanggaan dari SMA Negeri 8 Lampung. Ada yang tampil sebagai calon guru penggerak dan mungkin ini akan melahirkan lagi guru-guru penggerak yang lainnya. Saya harap sekali ya di SMA Negeri 8 Lampung. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Bu Nurdana yang sudah mewakili selaku CGP. Kita ada dua ya, satu lagi adalah Bu Wiwi. Bu Wiwi nanti mungkin akan nyusul ya untuk sosialisasi ini. Jadi secara bergantian untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Adapun CGP ini adalah calon guru penggerak, tentunya ya kita dalam rangka kurikulum Merdeka Mengajar ini semua harus bergerak, terutama yang muda-muda. Ya. CGP ini umur 50 tahun ke bawah. Mudah-mudahan ini banyak sekali yang masih usianya di bawah 50 tahun. Mudah-mudahan nanti mengikuti lagi ya, selain daripada Bu Nurdana dan Bu Wiwi ya. Tentunya di sini harapannya banyak sekali untuk SMA Negeri 8 Lampung ya. Kemarin kita sudah melaksanakan studi banding ke SMA Negeri 2 Bantul. Tentunya ini pun mengacu ke situ juga, kita bergerak untuk memajukan SMA Negeri 8 Lampung ya. Apalagi anak-anak kita sekarang ini kan harus mengikuti zaman ya. Zamannya adalah globalisasi, tentunya menuju nanti 2045 nanti menuju yang lebih maju lagi gitu. Jadi kalau misalnya siswanya harus maju, tentunya guru-gurunya pun harus maju. Otomatis ada di guru penggerak ini untuk majukan juga gitu. Mohon nanti dukungannya dari Bapak Ibu semua pada calon guru penggerak ini, supaya bagaimana caranya guru penggerak ini akan menghasilkan sesuatu tentunya yang bisa memajukan SMA Negeri 8 Lampung. Budaya positif tentunya harus dimulai ya, dimulai dari kita, dari gurunya menularkan kepada siswa-siswanya tentunya ya. Di sini yang saya harapkan ya banyak sekali gitu loh. Bukan hanya kepada guru penggerak, otomatis guru penggerak juga harus menularkan kepada guru-gurunya, guru-guru di sini ilmunya ya, ilmu yang didapat dari hasil guru penggerak tadi gitu ya. Bukan hanya ke gurunya, kemudian gurunya juga melimpahkan kepada siswanya. Jadi saling berkoordinasi ya, satu sama lain ya. Mungkin itu saja. Saya berharap tentunya ini benar-benar didukung penuh oleh Bapak Ibu semua untuk calon guru penggerak kita. Bagaimana caranya calon guru penggerak itu tentunya adalah lolos ya, lolos menjadi benar-benar jadi guru penggerak, bukan calon lagi gitu ya. Ini dalam masa rangka pendidikan yang masih dalam pendidikan, tentunya dukungan penuh harus kita berikan kepada Bapak Ibu untuk yang mencalonkan diri sebagai guru penggerak di SMA Negeri 8 Lampung ya. Ini akan memulai dengan budaya positif ya. Budaya positif tentunya dimulai dari bagaimana caranya kita terhadap siswa memulainya ya. Mungkin salah satunya yaitu tadi adanya kesepakatan di kelas, misalnya pada saat kita memulai pelajaran, kesepakatan yang harus dimulai dari kelas masing-masing ya. Bagaimana kita terhadap siswa, misalnya kita sepakat nih nggak boleh terlambat. Kalau aturan kita sepakat tidak boleh terlambat, tentunya kita juga mulai dari kita masuk kelas pun
aturannya apa? Kalau yang terlembat bagaimana? Nah itu seperti kesepakatan salah satunya seperti itu contohnya. Yang lain-lain mungkin akan menyusun kesepakatan yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi mengajar pun nantinya enak kalau sudah ada kesepakatan masing-masing. Jadi mereka pun enjoy belajar dengan kita karena sudah sepakat. Salah satunya seperti itu budaya positif. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu semua dukungannya kepada guru penggerak kita supaya bagaimana caranya guru penggerak kita benar-benar lolos menjadi guru penggerak, bukan lagi calon guru penggerak. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali ya apa yang dilakukan oleh Bu Nurjana dan Bu Wiwi di sini selaku guru penggeraknya. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan oleh mereka nanti benar-benar akan memajukan SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Tujuan akhirnya seperti itu ya. Sekali lagi mohon dukungannya dan tetap memotivasi diri supaya ikut belajar ya, ikut belajar dengan mereka yang memang sudah ada pembelajaran atau pendidikan menuju guru penggerak. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Ya ampun. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 8 Bandar Lampung, yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 8 Bandar Lampung, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita semua dapat kumpul hadir di sini dalam rangka aksi nyata saya modul 1.4 berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di sini. Tak ada kata lain selain kata ucapan terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan menyampaikan budaya positif di mana dalam penyampaian ini pelatihan CGP ini terdapat dalam modul 1.4. Semoga saya bisa menyampaikan apa yang telah saya ketahui dan saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Karena saya sebagai manusia biasa tentu tak luput juga ada kekurangannya dan sebatas kemampuan saya memahami materi ini. Saya pun diminta dalam pelatihan ini untuk mensosialisasikan budaya positif ini kepada guru-guru di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ini ada kata-kata mungkin untuk penyemangat kita ya Bapak Ibu, ya biar kita nggak terlalu tegang. Nah di dalam budaya positif ini saya akan berbagi pemahaman saya di dalam modul 1.4. Ada 6 materi yang di dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Materi yang ketiga ada keyakinan kelas. Materi keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Materi yang kelima ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam segitiga restitusi. Mungkin ini banyak kata-kata yang asing ya Bapak Ibu. Ya saya pun dalam membaca pertama kali ini sangat-sangat asing. Ya tetapi mau nggak mau ya harus dipelajari dan bisa dimengerti dengan sendirinya. Nah ini ada yang mulai dari pertama, disiplin positif. Yang terbayang dari Bapak Ibu dari kata disiplin itu apa? Sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Ada lagi? Patuh, tepat waktu. Iya, disiplin positif itu. Ya, tapi di sini ada kata positifnya. Apakah nanti ada disiplin negatif? Kita lihat ya.
disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, seperti tadi yang Bapak Ibu ucapkan tadi ya, memang seperti itulah kenyataannya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif ya, terakhir, dan bila perlu tidak perlu kita gunakan sama sekali. KHD Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin di sini sebenarnya disiplin dalam diri siswa tersebut. Ya. Disiplin yang dimaksud itu disiplin diri, memiliki motivasi internal dari diri siswa tersebut. Maka kita jika tidak memiliki motivasi internal dalam siswa, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, ini ada pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya. Diana menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Nah, sebagai pendidik kita tuh memiliki tujuan. Ya, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan seperti misalnya ada di profil pelajar Pancasila, sikap gotong royong, kreatif, mandiri, kemudian jujur, memiliki empati, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Yang universal maksudnya yang memang sudah secara umum, ya. Kemudian dan siswa tersebut memiliki motivasi intrinsik yang memang dari dalam dirinya, bukan karena dari pengaruh orang lain baru dia bergerak. Itu maksudnya. Selanjutnya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, sampai sini bagaimana? Tidak pusing Bu, Bapak? Enggak juga kalimat saya sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Dan jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu. Relax aja. Lanjutnya kita ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ya, nilai-nilai kebajikan universal seperti apa sih? Tadi sekilas saya sampaikan nilai-nilai kebajikan itu sesuatu perbuatan, aktivitas, tindakan yang memang bajik, yang baik, seperti itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, disiplin itu sebagai kontrol diri tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif dari diri manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan sifat negatif ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Makanya Kementerian Mas Nadiem ya, ini kan sudah menerapkan untuk kita semua ya. Mas Menteri ya, bukan banget. Bahwa profil pelajar Pancasila ini perlu kita terapkan ya. Apa saja keenam ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian siswa yang kita harapkan dia mandiri, melakukan tugas ini tanpa tanpa bantuan. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat semua, kita bisa bayangkan ya, indah sekali ya, kalau pemikiran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal tersebut ada di SMA kita. Ya, kita bayangkan aja dulu ya, nanti boleh dari kita bayangkan ya, kita pelan-pelan proses semuanya untuk menuju hampir 100% budaya positif itu berlaku di sekolah kita ya. Mari kita bayangkan alangkah
indahnya ya ketika tercipta masyarakat bisa saling belajar, saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya, nah kita masuk ke pemahaman kita yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Tidak asing ya dengan kata-kata ini? Asing? Iya, restitusi. Saya pun sama aja Bapak Ibu. Sejak saya mengetahui modul 1.4 ini, saya paham restitusi itu adalah sebuah tindakan ajakan, sebuah metode ajakan untuk memperbaiki kesalahan siswa, gitu ya. Nah ini untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ada pertanyaan, dapatkah murid kita bisa mematuhi disiplin? Kira-kira jawabannya apa? Bisa. Apakah ada yang mempengaruhinya? Ada. Ya pasti. Ya, murid itu bisa aja kita bisa mematuhi disiplin. Ya, apakah ada yang mempengaruhi? Jelas bisa. Yang mempengaruhi itu ada motivasi tadi, ada intrinsik, ada ekstrinsik tadi. Oke, kita bahas. Nah, ini teori disiplin menurut Diana Gossen. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi daripada dia kena hukuman, ikut-ikut aturan aja deh, biar cari aman. Nah, itu sebenarnya masuk kategori motivasi ekstrinsik, karena bukan dari dirinya, ya, karena takut akan hukuman. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Iya, ekstrinsik. Misalnya nih, mendapatkan imbalan, kita udah janji nih sama siswa, siapa yang bisa jawab saya kasih Toblerone. Nah itu kan, ya beda dengan lomba. Kalau lomba memang dia tujuannya untuk memperoleh peringkat ya, beda. Nah kalau ini misalnya dalam belajar, jadi anak-anak kita akan belajar kalau ada imbalannya. Kalau misalnya dapat perolehan bintang berapa, nah seperti itu. Tapi ada kalanya bisa juga kita pergunakan, tetapi tidak terus-terusan. Kalau terus-terusan nanti dia terbiasa hanya mengharapkan imbalan. Sekali waktu boleh saja. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang motivasi intrinsik. Nah ini motivasi yang lebih baik. Motivasi yang ketiga ini sebenarnya yang ingin kita capai. Nah ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dia menyatakan dalam teori pilihan atau choice theory, menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Di sini maksudnya apa? Gini, keputusan akhir itu kan sebenarnya dari diri sendiri ya. Mau kita misalnya ada pendapat nih, bagus merah apa hijau ya? Kita tanya nih sama orang-orang, bagus hijau lah, ini bagus hijau, bagus merah, bagus. Tapi tetap keputusan akhirnya ya diri kita sendiri. Nah itu maksudnya dari teori kontrol. Jadi orang lain itu tidak bisa mempengaruhi diri kita. Kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga dengan siswa. Nah tujuan dari disiplin positif, nah ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita tadi ya. Motivasi ketiga itu menginginkan apa yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Ya, nilai kebajikan. Seperti itu. Kalau mereka tidak menerapkan nilai kebajikan terus dari intrinsiknya itu ya tidak akan berlangsung ini yang namanya budaya disiplin positif. Lanjut. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas satu sekolah pasti ada pelanggaran. Kayaknya nggak ada yang namanya ada peraturan nggak ada pelanggaran. Ya, di sini untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah kayak di sekolah kita biasa karena ada poin-poin ya. Nah itu seperti contohnya seperti itu. Nah kita lihat apakah ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bagaimana menurut Bapak? Apakah ada perbedaan? Ada. Ya. Mana yang menurut Bapak Ibu kayaknya lebih menguntungkan, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Restitusi memperbaiki. Kayak bisa dia restitusi. Harusnya bisa. Ya. Kalau hukuman nggak akan ini ya. Konsekuensi dan biasa sendiri kan.
identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman, ya. Disiplin sudah bermakna positif, terbagi dua bagian, konsekuensi dengan restitusi. Untuk lebih jelasnya kita apa sih bedanya hukuman, penghargaan dengan restitusi. Oke, silakan boleh dinikmati Bapak Ibu, ya. Silakan dinikmati sambil menikmati materi saya, menikmati juga sajian yang ada. Nah, identitas gagal. Yang pasti identitas gagal hanya satu di sini, hukuman. Ya. Sesuatunya menyakitkan, harus terjadi. Pasti. Kemudian kalau untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian untuk restitusi, itu merupakan suatu pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga untuk siswa, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian lagi kalau restitusi dapat menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman menimbulkan perilaku pasif agresif yang akan meningkat. Pasif bisa saja nih murid kalau lagi dimarahin kena hukuman, ya dia diam aja. Yang agresif gurunya bisa saja seperti itu. Ya. Kemudian kalau konsekuensi penguatannya bertahan sebentar, restitusi masalah akan terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Biasanya murid yang berani, nah dia tidak terima hukuman, ya nggak akan ini berlaku. Hukuman tidak akan diterima juga sama si siswa karena dia melawan. Kemudian konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Hukuman itu bisa secara tiba-tiba dan sangat melukai karena secara tiba-tiba spontan. Biasanya penghukum itu tiba-tiba, nah kamu berdiri aja di kelas sana, nggak bisa jawab, gitu, misal ya. Kemudian untuk konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal karena ada kayak ibaratnya kayak kontrak perjanjian apa sih sama antara guru sama murid. Biasanya seperti itu. Kalau kamu nggak melakukan ini apa? Dampak yang akan terjadi karena udah disetujui juga. Terus kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Berupa undangan misalnya gini, nah nanti kamu setelah ini menghadapi ujian di rumahmu. Nah itu maksudnya seperti itu. Kemudian kalau hukuman modelnya paksaan, murid harus nurut guru satu arah. Kemudian untuk konsekuensi karena adanya stimulus respon. Terus untuk restitusi ini berdasarkan dari teori kontrol tadi, ya. Teori kontrol tadi kan manusia tidak bisa, manusia yang menentukan hasil akhir, ya kan. Nah kemudian hukuman mendorong menyalahkan diri. Kemudian konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Untuk hukuman, dampak pada murid itu murid bisa timbul marah, merasa bersalah, rendah diri, bahkan dia mengasingkan diri, nggak mau nongol-nongol, bisa saja. Kemudian untuk konsekuensi, murid kehilangan haknya, waktu jeda seorang diri dan penahanan, tapi itu hanya sebentar. Kemudian restitusi, murid tidak kehilangan waktu tapi bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi ya. Kemudian untuk yang hukuman ini dibuat guru ya tadi karena dia hanya guru yang kayaknya punya powernya hanya guru saja. Untuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, ya konsekuensi. Kemudian kalau restitusi dibuat oleh murid. Nah untuk hukuman, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Untuk konsekuensi, guru menyatakan peraturan, biasanya mengingatkan aturannya, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi kalau menerapkan konsekuensi dia menerapkan jika melanggar apa dampaknya, ya. Ini ya. Jadi restitusi, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Jadi murid itu dalam restitusi dibimbing sama guru gimana cara menyelesaikan, memperbaiki masalah dia ini. Seperti itu. Oke, ini adalah kesimpulannya ya. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana. Tadi tiba-tiba tidak tahu, siswa itu tidak tahu apa bakal terjadi apa nih saya kalau melanggar. Kamu tiba-tiba bisa saja dia nanti berdiri di tengah lapangan atau dia tiba-tiba berdiri di depan kelas. Apa dia ketahui? Hukuman itu bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, karena tiba-tiba tadi. Ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dengan murid. Ya. Misalnya contoh konsekuensi ini gini. Ya, biasanya ada diberikan tugas nih, udah 3 kali teguran. Ya, tugasnya ini sudah 3 kali tugasnya ini tidak diselesaikan. Maka ia harus menyelesaikan tugasnya. Kesepakatannya ini antara guru sama murid ini. Jadi gurunya ini
tebak-tebak apakah ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Ya, yuk. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan bermanfaat lagi. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol saat belajar. Hukuman. Ya. Hukuman kalau konsekuensi kan kesepakatan juga ya. Tidak regular murid. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Kemudian ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Jadi kurang lebih ini udah paham belum Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi? Insya Allah. Sedikit-sedikit. Restitusi. Perbaikan. Nanti kita bahas. Kalau dalam masteran itu masternya kok. Ini ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan itu kan sebenarnya baik ya, tapi dia malah dihukum. Ini maksudnya apa dari kata ini? Nah, ini ada seorang tokoh namanya Alvin Kohn dalam bukunya Punished by Words mengemukakan ya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi di sini kan kita tadi udah tahu ya 3 motivasi manusia. Ada karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua karena adanya imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga karena dari dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk hukuman sama penghargaan itu sebenarnya termasuk mengontrol diri seseorang itu secara ekstrinsik, jadi bukan dari dirinya. Itu sebenarnya termasuk hukuman kalau terus menerus. Jadi lebih baik kan dari dirinya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya menurut Kohn ini secara ideal tindakan belajar itulah sebenarnya itu penghargaan sesungguhnya. Itu ya. Bukan berarti melakukan penghargaan itu enggak baik. Bisa saja, tapi janganlah terus-menerus seperti itu. Mungkin lebih awal sekali tidak seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk menghindari penghargaan? Bisa saja kita dengan kata-kata apresiasi tanpa memuji terus-menerus ya. Mungkin apresiasinya misal dia membuat penugasan peta nih. Oh baik, itu berapa tuh dia kumpulnya? Kita bisa mengapresiasikan untuk tugasnya itu kita beri ucapan untuk dia ini bagus ya, kembangkan kembali, udah bagus, udah rapi, udah tepat waktu. Mungkin ada yang kurang sedikit, yang ini perlu dibenahi. Dan itu aja. Mungkin dari kata-kata seperti itu bisa memotivasi siswa kita, ya, tanpa harus ada penghargaan. Yang misalnya beli Toblerone, ya, atau penghargaan. Bisa saja puji kamu cantik, kamu ini, kamu itu ya. Tidak perlu lah seperti itu. Nah, kita masuk ke restitusi. Sebelum masuk mungkin kita mau ada ice breaking biar tidak tampak lesu Bapak Ibu semuanya. Saya mungkin mau tangannya mau di gini ya biar oke, atau tepuk tangan ya nanti ya saya bilang hai Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali, saya bilang halo Bapak Ibu tepuk tangan 3 kali. Gimana, setuju? Coba ya, tes. Hai. Halo. Oke. Halo. Halo. Terima kasih. Udah kalau kelamaan tepuk tangan aja kerjaan kita. Nah, kita masuk ke restitusi. Nah, ini tadi ya yang ditanya sama Bu Leni, restitusi. Nah, ini saya akan memberi pemahaman apa sih restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebuah metode, sebuah taktik, sebuah cara untuk menciptakan budaya disiplin positif. Nah, itu sebenarnya ya. Lebih paham lagi nih pengertiannya. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Maksudnya dengan karakter yang baik. Seperti itu. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mereka berpikir gimana sih solusi yang untuk memecahkan, untuk memperbaiki kesalahan saya, ya.
untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya dari kesalahan. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi misalnya contoh, ada suatu kasus, misalnya anak ini mungkin apa ya kejadiannya di dalam kelas, misalnya tidur lagi belajar. Tidur, oke, boleh tidur lagi belajar ya. Pertama mungkin ya kita bangunkan kan di dalam kelas, nah kita bangunkan, kemudian nanti kita tegur dulu ya, kita bangunkan, mungkin dudukkan, habis itu setelah nanti pembelajaran yuk nanti ikut ke ini ya, ke ruang guru, atau mungkin kalau nggak ke ruang guru boleh deh kalau misalnya duduk-duduk di teras ya, seperti ngobrol seperti itu, nanti kita ajak apa pertanyaan kita boleh, kenapa sih kamu tidur di dalam kelas, kita tanyakan alasannya ya, seperti itu. Nanti kita ajak, kita bimbing dia gimana supaya nggak tidur kelas lagi. Terus kita lihat juga apakah ini akan, proses ini akan benar-benar merubah dia menjadi karakter yang lebih baik lagi dan tidak tidur lagi di dalam kelas. Kita lanjut ke ciri-ciri restitusi. Ada 10 ciri-ciri restitusi. Restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kalau menebus kesalahan kan, maaf ya, selesai. Bukan seperti itu. Maaf, tapi ada tindakan memperbaiki dirinya, gitu. Jadi kalau hanya maaf ya Bu, saya nggak akan mengulanginya lagi, ya hanya seperti itu ya. Kalau tidak ada perbaikan dari dirinya, ya sama aja bohong. Nah seperti itu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi si guru bisa bertanya kan, jadi gimana nih, mau kamu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, tawaran ya. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu guru itu bisa menuntun, mengintrospeksi siswa tersebut. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Biasanya anak-anak yang melakukan perilaku pelanggaran itu kan karena kebutuhan dasar manusia itu ada yang kekurangannya, ada tidak terpenuhi. Jadi di sini nanti mencari kebutuhan dasarnya apa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Misalnya karakter anak ini apa yang kurang. Jadi bukan tindakannya dia ngancur-ngancurin barang karena dia marah, tapi kita lihat ini dia karakternya pemarah. Jadi pemarahnya harus dibagaimanakan biar tidak marah-marah terus. Kemudian restitusi ini menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau hanya sekedar maaf tanpa solusi tidak ada guna. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini kita membimbing ya, ibaratnya mengembalikan murid kita ke jalan yang benar. Ya. Penunjuk jalan gitu. Nah kita lanjut ke materi berikutnya, keyakinan kelas. Ada lagi nih Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk membimbing kita memahami apa itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Terus bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita ketahui dari slide-slide yang tersisa. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha sadar dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya kita mendidik ini menuntun, secara sadar kita menuntun peserta didik kita agar tadi seperti saya bilang ya, berjalan ke jalan yang lurus ya. Jika kita melihat dia melakukan pelanggaran, dia melakukan tindakan yang di luar kebajikan ya, sifat-sifat kebajikan universal, kita bimbing, kita arahkan, jangan seperti itu. Nah itu agar mereka apa? Agar mereka selamat dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Upaya konkret dalam menjalankan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dengan menanamkan budaya positif pada peserta didik. Hal paling mudah ya yang dapat dilakukan dalam menanamkan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, sebenarnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Ya. Nah, kesepakatan kelas itu dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan
harapan bersama sebenarnya, supaya ya gimana caranya belajar kita tuh biar nyaman, aman, efektif, ya seperti itu. Nah, kesepakatan kelas ini bukan hanya diterapkan antara wali kelas sama siswa-siswanya saja, bisa sama guru mata pelajaran pun bisa diterapkan di kelas-kelas yang mereka ajar. Kesepakatan kelas ini yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi artinya kalau kita udah fix dengan kesepakatan kelas, itu nanti akan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid dalam atau selama proses pembelajaran. Nah, ada pembentukan keyakinan sekolah itu bagaimana? Nih, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita dimulai yang lebih sederhana di dalam kelas aja ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum, simpel sebenarnya, mungkin bisa 1-2 kata saja untuk keyakinan kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan ada kata negatif. Misalnya kata negatif jangan ribut, kita ganti mungkin dalam kata harap tenang. Atau mungkin ya pokoknya jangan ada tulisan jangan, tidak boleh, itu kita hilangkan, ganti dengan kalimat-kalimat positif atau kata-kata positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas ya di kelas aja berlakunya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi diajak anak-anak kita, diajak mencurahkan pendapat mereka, ini gimana nih supaya kelas kita aman, tertib dan lain-lain. Kamu maunya apa? Nanti curah pendapat. Biasanya kalau saya kemarin pakai sticky note, jadi ditempelin di karton besar, ditempelin, nanti anak-anak nulis di sticky note itu beberapa pendapat dia tentang supaya kelas ini jadi aman, tertib. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada langkah-langkahnya membentuk keyakinan kelas. Langkah-langkahnya ini pertama, siswa itu kita ajak ya, kita ajak yuk kita bikin keyakinan kelas seperti itu. Mereka melakukan curah pendapat mereka menulis di sticky note yang disediakan mungkin sama gurunya, atau kalau nggak ada sticky note boleh deh tulis di di papan tulis ya, mereka satu-satu menulis. Jadi nanti setelah itu setelah semuanya udah, yang bagian sticky note boleh ditempel di karton yang disediakan, atau kalau tidak di papan tulis ya. Nanti setelah itu kita tinjau mana nih yang baik kita terapkan. Atau mungkin kan beberapa siswa itu pasti ada nih sama, misalnya tidak boleh menggunakan handphone saat belajar. Mungkin ada 5 atau 10 siswa ya, dijadikan satu saja, itu boleh. Ya kita tinjau, kemudian bersama-sama siswa ada nggak ini yang boleh dan tidak boleh kita terapkan, seperti itu. Mungkin dalam harapan mereka juga nulis guru juga harus hadir tepat waktu. Nah misalkan kan harapan siswa juga, ada juga siswa yang menulis seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ya kan namanya juga harapan ya, harapan mereka. Jadi di sini kan tadi bukan hanya harapan guru, tapi murid juga terhadap guru. Terus harapan bersama-sama, atau juga tulis ada juga yang tulis mau nambah kipas angin karena ruangan terlalu panas. Ada juga yang seperti itu, karena dengan seperti itu kan tidak nyaman kalau terlalu panas. Nah sudah semua sudah pendapat sudah terkumpul jadi satu di dalam karton besar atau di papan. Kita pilah lagi, guru dan murid meninjau, sudah fix. Kita kita save, kita jadikan satu. Boleh nanti dibuat banner atau karton dikreasikan sama siswa tersebut di kelas, nanti ditempel di kelas. Ditempelnya di mana? Ditempelkan di dinding yang mudah terbaca oleh semua siswa di dalam kelas. Boleh di depan, boleh di sebelah sisi kiri kanan, cuman lebih baik di depan. Jadi siswa juga bisa melihat, mengingat kembali, saya nggak boleh nih kalau misalnya saya datang terlambat. Seperti itu, ya. Kita lanjut. Nah, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Jadi lebih baik sih memang di awal tahun ajaran baru, tapi tidak terlambat juga di awal semester genap ini. Jika memang belum kita melakukannya di semester awal, tidak terlambat ya, daripada tidak sama sekali ya. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini ada 2 kegiatan ya.
Yang pertama, kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kedua, kegiatan tugas saya, tugas kamu. Tugas saya ini tugas guru dan tugas murid. Ini harus apa sebenarnya? Ya. Mungkin bahasanya terlalu tinggi atau gimana Bapak Ibu? Tidak ya? Mudah ya dicerna ya. Nah ini ada apa namanya? Kita lihat hormat ini udah diambil keyakinannya hormat. Ya, keyakinannya hormat. Tampaknya seperti apa nih? Ini kita ajak nih siswa ya. Ngobrol juga di sini. Tampak seperti apa? Datang tepat waktu, Bu. Oke, kita tulis datang tepat waktu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari jika bertemu ya. Oke, tulis. Kemudian mengembalikan barang teman, Bu, yang telah dipinjam, terus ucapkan terima kasih. Oke, itu menghormati orang lain. Terus tidak menghidupkan HP, Bu, saat belajar, nggak ribut. Boleh, itu menghormati orang lain. Nah, kemudian tidak tampak sepertinya apa? Sering datang terlambat. Tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini ada titik-titik mungkin bisa ditambahkan oleh siswa-siswa kita. Ya. Nah, kemudian ada keyakinannya bekerja. Nah, keyakinan bekerja tampak seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Terus kita tanya lagi mahasiswa lagi, apalagi menyerahkan tugas tepat waktu. Ada lagi memberikan hasil terbaik. Nah, terus lagi ada tidak tampak seperti apa kalau yang bekerja? Tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Terus tugas tidak diberikan. Terus asal-asalan mengerjakan tugas. Ada lain-lain. Ya. Nah, kemudian lagi ada keyakinannya rasa diterima dan dimiliki. Ya. Tampak sepertinya apa? Melibatkan semua anggota kelompok. Memberikan kata-kata atau komentar membesarkan hati bila teman kita berhasil. Menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Nah, tidak tampak sepertinya mengucilkan salah satu teman kita. Tidak boleh, ya, jadi kita ajak juga anak-anak ya, tidak boleh mengucilkan marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Orang mau berhasil kok dijatuhi. Kemudian acuh tak acuh terhadap teman yang kurang sehat atau mendapat musibah. Nah, jadi dari sini kan kita bisa kalau sakit kita jenguk sama-sama. Jadi ada rasa kekeluargaan yang kita terapkan itu. Empati. Ya, empatinya. Nah, ini lanjut ke kegiatan yang kedua. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Maksudnya tugas guru, tugas murid. Tugas guru itu baiknya apa? Guru itu tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, ya. Kemudian memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, peduli terhadap semua murid. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan lain? Bisa nanti ditambahkan, ya. Kalau rasa cukup, ya nggak usah ditambahkan lagi. Terus murid tugasnya apa? Harus belajar, harus. Ngapain murid nggak belajar? Kemudian harus mencoba. Iya, mencoba. Kalau tidak mencoba tidak akan tahu bagaimana prosesnya. Bertanya jika tidak paham, jadi tidak diam aja. Kita juga nggak tahu sebagai guru ini udah paham belum? Ya, mengikuti aturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, menghasilkan yang terbaik dari diri dan memeriksa tugas kembali. Selain itu, guru itu tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, ya. Kemudian memaksa kamu belajar. Jadi guru nggak maksa-maksa belajar, tapi menuntut, mengajak, ya, tapi tidak memaksa. Kemudian merapikan barang-barang murid. Kemudian menjadi kurir pesan orang tua. Nah, murid tugasnya itu bukan menyakiti atau disakiti. Murid bukan kerjaannya atau tugasnya mengeluh. Kemudian murid bukan tugasnya merusak barang pribadi atau orang lain, dan murid bukan tugasnya mengatur guru. Nah, itu ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibikin, ya. Keyakinan kelas 10A, ya. Ada 3 keyakinan. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormatnya dia buat nih. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, ya. Di sini sebenarnya katanya udah mencakup keseluruhan, ya. Nanti keseluruhan itu di kesepakatan kelas tadi. Tapi kalau untuk keyakinan sedikit saja kata, tanpa banyak-banyak kata. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, disetujui oleh seluruh warga kelas. Boleh saja misalnya ada sisa
keluarga kelas boleh, atau mungkin hanya wali kelas sama ketua kelas saja boleh, seperti itu ya. Nah, ini ada dokumentasi pembuatan PRT kelas. Kita lihat ya. Ya, ini tadi video ya Bapak Ibu yang saya kasih contoh pada saat mereka menempelkan kesepakatan kelas mereka. Nah, ini ada foto pada saat mereka menulis di sticky note pendapat mereka tentang gimana sih untuk kelas kita ini supaya aman, nyaman, tertib dan lain-lain. Dalam menuliskan surat pendapat mereka tuh ada yang nulis hanya satu pendapat saja, ada yang lebih dari 2 atau 3. Nah, kemudian setelah mereka sudah jadi kesepakatannya udah fix tadi ya. Nah, dibuatlah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ditempel di dinding ya, dibikin di dalam dijadikan di banner, ditempel di dinding paling depan dekat meja guru. Jadi biar semua pada lihat. Itu untuk sebagai pengingat juga sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada respon. Setelah saya membuat kesepakatan dan keyakinan seluruhnya dengan wali kelas dampak yang dirasakan adalah kelas menjadi aman, tertib dan nyaman. Sekian, terima kasih. Ya, itu respon dari murid ya setelah ada keyakinan kelas. Jadi dia merasa memang ya itu dampaknya dari sini dia merasa bahwa kelas menjadi aman, tertib dan nyaman. Senyum kelas. Ya, bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Masih. Hai. Tepuk tangan. Ayo, 2 kali hai, 3 kali halo. Ya. Hai. Halo. Hai. Oke, kita lanjut ya. Kita dasar manusia. Besok ini ayah aja. Kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Ya, tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut William Glasser dalam Choice Theory. Ya. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup yang seperti kita tahu kita butuh makan, minum, tidur dan lain-lain. Terus kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian lagi kebutuhan manusia akan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan manusia akan kebebasan. Kemudian kebutuhan manusia akan kesenangan, untuk merasa senang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjut. Ya, di sini seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin dalam belajar ya, mungkin kebutuhannya akan penguasaan itu tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin
Mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain. Misalnya lagi mengatur orang lain di lapangan bermain, kemudian bisa saja dia menyakiti orang lain. Ya. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Gagal fokus Bu itu Benny Diana sama Budi ya. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, ini biasanya kan ada siswa yang menyendiri nih ya. Kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu mungkin akan memiliki satu teman saja atau bahkan memisahkan diri dari yang lain. Ya, sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan kedekatan dengan diri. Ya, di sini Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, ini ada pertanyaan. Menentukan ya, bukan pertanyaan. Menentukan kebutuhan apa nih? Tadi kan ada 5 kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 pernyataan. Ya, ada 3 pernyataan. Ada yang pernyataan biru, pink sama kuning. Kira-kira ini pernyataan ini masuk ke pernyataan kebutuhannya kurang apa nih? Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira ini anak ini kurang kebutuhan akan apa? Aku bosen. Dia merasa tertekan. Jadi dia kurang kebutuhan. Tapi dari 5 tadi kebutuhannya kurang bebas. Oh iya. Dia butuh kebebasan. Ya, jadi dia merasa bosan dia. Kemudian, nah ini ada lagi. Ada yang pink. Ya, yang pink. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jadi kurang kebutuhannya apa nih? Rasa kasih sayang dan diterima oleh teman-temannya. Nah ini kemudian ada lagi yang kuning, ya. Iseng aja aku sih sebenarnya. Aku seneng lihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau pertanyaannya di rapat. Kira-kira kalau pernyataan seperti ini dari seorang guru yang iseng dengan kepala sekolah ini, dia senang nih isengin kepala sekolahnya. Kebutuhannya kurang akan rasa kesenangan. Nah itu ya. Itu loh Bapak Ibu. Lupa kebutuhannya. Iya, kebutuhannya. Kalau dia lupa. Ya. Nanti filenya dikirim aja Bu. Iya, dikirim gampang. Biar hafal. Oke, kita lanjut 5 posisi kontrol dalam restitusi. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, apa sajakah ini? Menurut dosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol kepada anak. Ya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang juga sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah ini kalau penghukum itu ibaratnya kalau untuk nilai itu nilai paling rendah. Jadi nilai yang terbaik itu adalah nilai kalau kita berada posisinya itu di manajer. Manajer, ya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini kita bahas penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Saya bangun pasti selalu yang lain salah. Biasanya kalau menghukumkan intonasi suaranya tinggi, ya wajah mimiknya juga tegang, ya seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya, ya ada satu cara ya agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, ya cara dia sendiri. Ya.
Lanjutnya kita yang kedua. Posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, ya, guru biasanya akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tak nyaman, bersalah atau rendah diri, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, biasanya kata-kata yang keluar ini, nah dengan intonasi yang lebih lembut ya. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini juga berubah, mirip sang guru juga ya. Kemudian berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba Meli itu. kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu? Nah, jadi buat rasa bersalah. bersalah deh anak tersebut, ya. Nah itu ya. Bisa juga ya. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Apalagi menghukum. Selanjutnya, nah posisi kontrolnya sebagai teman. Ya, dulu pada posisi ini tidak akan menyakiti meja, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru bisa berdampak positif maupun negatif. Nah, ternyata kita terlalu akrab sama murid ini bisa menimbulkan negatif sama positif. Nah, kalau misalnya positif, ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata biasanya nih ya, kalau sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, itu kan. Nah, murid merasa kayaknya seneng nih ya, karena gurunya Ini masih ada almarhum nih. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa ya, dan berkata dia kecewa. Saya pikir ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi dia berusaha. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, jadi kalau menurutnya guru ini yang menganggap saya sebagai teman, ya dia hanya akan nurut kayak dengan guru tersebut. Tapi kalau gurunya tidak menganggap dia seperti teman, dia tidak ambil peduli. Nah, itu ya, murid akan bergantung pada guru tersebut yang menganggapnya sebagai teman. Ya. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Ya, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Gurunya selalu mengingatkan tentang aturan-aturan biasanya seperti ini. Ya, ajak. Pada saat memantau, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, biasanya ada pertanyaan nih ya, yang diajukan seorang pemantau. Di sini mukanya juga agak datar biasanya. Ya, Jangan. peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya seperti itu. Gurunya agak lebih tegas. Lebih tegas ya. Lo ini. Selanjutnya, di dalam pemantau, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan data, ya. Jadi dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini biasanya akan menggunakan stiker, strip, catatan, ya, daftar cek. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kayak pelanggaran atau apapun, itu punya buktinya cukup kuat. Seperti itu. Kemudian posisi yang kelima nih, posisi paling top ya, posisi paling atas ini adalah posisi control manager. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi tidak selalu manajer. Kita lihat si siswa juga. Ya, kadang-kadang kan mereka misalnya agak down, ya kita jatuh kembali. Maksudnya bukan jatuh ya, kita kembali ke posisi kontrol sebagai teman. Biar anak ini agak rileks, terbuka. Jadi jangan diam dan merasa ketakutan. Gitu, ya. Namun, ya, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri.
Murid diajak menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itulah ya. Manajer itu biasanya akan berkata nih, seorang manajer ya, posisi kontrol manajer maksud saya. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan keras. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, kalau misalnya kamu menunjukkan kamu mau memperbaiki dirimu, ya berarti kamu menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu itu baik, mau berubah. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menggiring untuk membimbing anak ini memperbaiki dirinya. Ya. Seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Nah itu ya. Bisa jadi ya, dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bisa saja kita balik lagi ke posisi teman atau sebagai pemantau. Ya, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi kita di posisi manajer. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, Bredaya Nigosan dalam bukunya Restitution School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, dinamakan segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu adalah istilah proses langkah-langkah menuju ke restitusi. Proses 3 tahapan restitusi didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Nah, ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas. Itu dari teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Berikut adalah gambar segitiga restitusi. Nah, ini gambaran tentang segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Jika kita udah bisa menstabilkan identitas murid, kita lanjut ke langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Selesai kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Itulah segitiga restitusi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mungkin di sini kita sebenarnya sudah melakukan restitusi, tapi tidak sampai seperti langkah segitiga restitusi. Ya. Nah, kita langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Ada beberapa kalimat untuk meyakinkan si anak itu dengan cara mengatakan kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya saya juga pernah berbicara itu kepada siswa yang terlambat. Saya juga pernah, memang hal yang pernah saya alami dan saya berkata kepada siswa tersebut. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian misalnya ada siswa yang berantem, ya, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian lagi kamu berhak merasa begitu. Biasanya nih kalau ada siswa yang mempertahankan hak dia atau barang dia ya yang tidak mau diganggu gitu. Ya, jadi kita dengan kata-kata ini misalnya anak kulit kita panggil, ya kita undang restitusi, kita ajak duduk bersama berdiskusi, dia masih diam saja, ya kita gunakan kalimat ini, kalimat pembuka supaya anak-anak ini ada refleks berani berbicara, mengungkapkan apa sebenarnya kejadiannya, ya. Selanjutnya langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat di bawah ini mungkin asing ya di telinga guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakim atau memvalidasi kebutuhan mereka yang bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kita tanya alasannya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ada yang dipertahankan olehnya, ya, tetapi sebenarnya kurang baik. Nah, bisa saja kita katakan seperti itu.
Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misal nih sikapnya ini kurang baik, ya misal marah berlebihan terhadap temannya, misalnya ada kata-kata yang kurang baik. Nah, terus kamu boleh mempertahankan sikap itu. Wajar kalau misalnya kita dikatakan tidak baik, ya kita marah. Tetapi kan kita tuh harus menambahkan sikap yang baru. Apa? Mungkin emosi marahnya direda atau ditahan. Nah, itu maksudnya menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, restitusi itu tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Jangan mentang-mentang kita bilang tadi berbuat itu tidak boleh, tidak apa-apa, ya bukan berarti kita membenarkan kesalahan, ya. Tapi restitusi, guru memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Ya, terkadang juga kan melakukan hal kesalahan demi menurut kita baik gitu ya, padahal kurang tepat. Kalau kita tolak ya anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi setidaknya kita tahu mendalami mereka juga, ya. Mereka juga akhirnya nanti melakukan kayak introspeksi, melakukan perbaikan. Jadi mereka sama-sama solusi terpecahkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di langkah yang ketiga, ketika langkah pertama dan langkah kedua sudah kita lewati, ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya. Nah, ini ada pertanyaan ya untuk menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, bisa kita tanyakan kepada siswa, ya. Setelah 3 tahap itu dilakukan, ya, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Disinilah restitusi dilakukan. Ya, ini ada contoh ya, kasus 1 siswa terlambat, bisa disimak. Tapi nanti setelah belajar dengan ibu, nah, ini kasus 1 siswa yang terlambat datang ke sekolah, ya. Saya persilahkan untuk duduk dulu daripada dia tertinggal pelajaran. Ya, jadi nanti ada diskusi, nanti saya melakukan undangan restitusi setelah melakukan pembelajaran selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, tahu nggak? Itu juga terlambat itu manusiawi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Tidur terlalu malam. Kira-kira supaya tidak terulang lagi terlambat ini ada solusi dari tidurnya dari awal, bangun lebih pagi, terus jalan badan. Itu tidak ada. Oke, diingatkan kembali. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita tentang belajar? Keyakinan masuk ke apa? Ya, ini berkaitan sama keyakinan. Jadi kamu sudah mengetahui ya, sudah meyakini ya terlambat itu bisa terjadi pada semua orang. Ya, semua masalah itu ada solusinya yang bisa terselesaikan. Nah, kalau seperti itu, udah ada solusinya nih dari meeting. Dari kamu udah ada komitmen. Mulai kapan tidak akan terlambat? Insya Allah mulai ya, terima kasih udah memberikan solusi untuk diri sendiri, jadi mulai besok tidak terlambat. Terima kasih ya udah menemui ibu ya. Jika itu kasus 1. Mau lihat lagi kasus 2? Mau Bu? Itu yang merekam siapa Bu? Pak Roni. Kita lanjut. Nah, ini kasus 2. Iya, dalam belajar Apa yang kamu lakukan? Kalau HP-nya setelah pelajaran itu nanti kita akan ya, gitu ya. Ini kasus ketahuan nih siswanya main HP saat diskusi belajar. Gara-gara ya, pelajaran bekerja sama HP. Karena tadi saat belajar dan saat diskusi kamu main game, kayak ketawa-tawa senang gitu. Itu sih alasannya. Saya diajak mabar dan menghadirkan
hadir saat mereka sedang jam pelajaran kosong. Kamu tahu kalau saat ini kamu ada mendapatkan Baiklah, Ibu di sini tidak bisa menilai siapa yang salah. Kita di sini, Ibu hadir di sini supaya kita menyelesaikan bagaimana memperbaiki situasi ini. Nah, dari tadi yang kamu lakukan kayak gini pasti ada alasannya kan? Bu, alasan saya bermain game, saya menggunakan rasa bosan saat jam pelajaran di gratis. Ya, Ibu bisa lihat kamu tampak senang sekali kayaknya main HP itu ya. Iya. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain ya. Pada saat itu kan harus belajar, ini malah kamu asik sendiri dengan main gamenya. Nah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Di dalam kasus ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kamu tunjukkan? Kita harus saling menghormati. Apakah ketika kamu bermain game tadi, kamu menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak, Bu. Dan apakah kamu tahu Agina bagaimana cara memperbaikinya? Bu, saya akan memaafkan dari ini kepada kelas kelas. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi sekali lagi saya memaafkan. Baiklah, permohonan maafmu Ibu terima dan tidak akan diulang lagi ya seperti tadi. Baik, Bu. Ya, sekarang boleh deh kembali lagi ke dalam kelas, belajar kembali. Ya, Bu, saya berjanji saya kembali ke kelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, itu dua contoh ya kasus dan cara penanganan dengan melakukan segitiga restitusi. Ya, bagaimana? Masih kita lanjut? Lanjut. Ternyata sesi kita sudah habis untuk pemberian pemahaman materi. Ya, di sini ada sesi pertanyaan. Ya, do you have any question for me? Nah, seperti itu. Ya, kira-kira ada pertanyaan saya? Silahkan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian. Saya ingin bertanya apa dampak dari budaya positif yang terdapat di sekolah kita. Saya mau bertanya dampaknya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dian, saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Dampak dari budaya positif ini, ya satu kita kan sebelum kita menerapkan budaya positif ini kita ajak sebenarnya budaya positif ini sebenarnya sudah ada, ya hanya perlu kita tingkatkan budaya-budaya positif ini pada siswa kita. Kita lebih dalam keteladanan kita terapkan, ya kemudian kita ajak siswa-siswa kita untuk sama-sama kita melakukan budaya positif dengan tingkat kita perilaku kita dalam kebajikan universal yang seperti tadi kita bahas. Siswa-siswa kita itu kita ajak seperti profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, ya. Nah seperti itu. Nah, jadi dampaknya itu pastilah akan mempunyai dampak ya budaya positif di sekolah kita. Nanti akan kita terwujudnya ini nanti kelas sekolah yang aman, nyaman, ya siswa yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Itu kira-kira dampak positif dari budaya positif. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Bu. Ya, Bu Santi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Septi atas pertanyaannya. Ya ini mungkin akan saya jawab ya. Kesepakatan kelas ini kita buat di dalam kelas ya. Kita ajak siswa-siswa kita semua yang di dalam kelas ini untuk mencurahkan pendapat mereka bagaimana membentuk kelas yang aman, nyaman, tertib supaya efektif dalam pembelajaran. Ya, mereka mengemukakan perasaan mereka gimana ya nanti supaya belajar ini tertib ya, apakah tidak menggunakan HP saat belajar, terserah mereka apa yang bakal mereka inginkan ya jika pembelajarannya efektif. Kemudian selama menulis itu ya kita sediakan
sediakan media, bisa itu papan tulis, kemudian bisa karton besar. Nah, kemudian siswa tersebut kalau misalnya disediakan sticky note, mereka menulis di sticky note. Selesai mereka menuliskan curah pendapat mereka, mereka tempelkan di karton besar atau di papan tulis. Semuanya harus nempelin, karena itulah hasil curah pendapat mereka. Boleh nanti kita sama-sama setelah mereka tempelkan curah pendapat mereka itu, kita sama-sama tinjau apa yang baik, apa yang perlu diterapkan, apa yang tidak perlu diterapkan. Kalau sudah fix hasil peninjauan kita, setuju semua, sepakat semua satu kelas ini, kita bisa buat seperti banner ya, atau mungkin di karton besar kreasi mereka, tempelkan di dinding, dipajang, biar semua warga dalam satu kelas ini bisa melihatnya, mengingat kembali, oh saya sudah melakukan kesepakatan itu. Kalau mereka melihat, mereka insya Allah tidak akan melakukan pelanggaran. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu hebat semuanya. Di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya di sini. Ya, di sini kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Ya, kita bisa mewujudkan budaya positif. Budaya positif yang diawali dari keyakinan kelas. Jadi, bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Ya, sehingga jika kita sudah berinteraksi di kelas, kita mulai dengan buat kesepakatan kelas, kemungkinan besar akan mengimbas nanti dengan pelajaran-pelajaran lainnya, dan berimbas pula pada kehidupan sehari-hari. Dan nanti harapan kita ya, budaya positif di SMA Negeri 8 itu akan terwujud. Nah, itu dia. Saya minta maaf ya dalam sosialisasi aksi nyata saya, jika ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kembali saya ucapkan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inside your bedroom, we stopped counting.
menjaga keamanan. Terus ada lagi di kelompok sini. BRD positif. Toleransi. Buang sampah pada tempatnya itu termasuk ya. Kalau misalnya kalian bertemu dengan guru, apa yang harus kalian lakukan? Apanya ya? Kemudian menegur. Begitu juga dengan teman kalian. Ya, kalau bertemu di jalan apa yang kalian lakukan? Apanya seperti itu. Ya, itu termasuk budaya positif yang perlu kita tingkatkan. Kalau memang sudah menjadi kebiasaan, terus jangan sudah jadi kebiasaan kalian tinggalkan. Kemudian juga ada yang bilang mau lebih dari 3 nggak apa-apa, mau 10 nggak apa-apa. Ada tuh. Silakan. Namanya keinginan supaya kelas kelihatan gimana kan seperti itu. Udah tadi. Kenapa? Tunggu temannya yang lain kalau yang saya lagi ya. Udah apa belum? Nunggu Arjuna dulu. Banyak ini Arjuna. Udah tunggu Arjuna ya. Udah semua ya? Nah ini ibu mau mendengarkan 3 orang mungkin ya yang mau berbicara tentang isi hatinya supaya kelas kita nyaman. Yuk, Arjuna deh. Oh, isi yuk. Lagi isi nando. Yuk. Udah, nanti dari dulu lampu saya. Kesepakatan kelas 25 tidak main HP saat pembelajaran dimulai. Guru tidak boleh terlambat. Menjaga kebersihan kelas, menghormati sesama teman. Oke, tepuk tangan. Tidak apa-apa kan harapan kalian. Tidak boleh terlambat. Ya kalau nggak salah kan kita kan punya aturan ya. Jadi sama-sama loh. Tidak apa-apa kan harapan kalian. Tidak boleh terlambat. Ya kalau nggak salah kan kita kan punya aturan ya. Jadi sama-sama loh. Kalian aja nggak boleh terlambat, guru juga nggak boleh terlambat kecuali sudah ada izin dulu ya.
Tidak main HP saat pembelajaran dimulai. Ini nanti di post dulu ya. Kesepakatan kelas ini ya, kita bikin nanti keyakinan kelas ya. Dari kesepakatan kelas ini kita bikin nanti keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah suatu yang benar-benar kita yakini bahwa itu benar dan memang kita harus lakukan. Nah, mungkin benar tidak akan kita lakukan. Ya, ini kalau sudah Ibu baca semuanya dan kita udah sama-sama sepakat, ini ada 4 keyakinan kelas yang akan kita gunakan ya di kelas kita. Ya, yang pertama adalah religius. Kemudian oke, kita masukkan disiplin. Kemudian peduli lingkungan. Baik. Toleransi. Oke, ini ada 4 ya. Religius, ini dari sini. Dari beberapa, dari semuanya ya, sorry, dari semuanya religius masuk ke berdoa. Oke, berdoa. Ya, sebelum dan sesudah belajar. Terus apa lagi? Cocoknya di sini. Mengaji. Mengaji. Oke, mengajinya di hari apa kita? Selasa, Rabu, Kamis. Sebelum mulai belajar ya. Kemudian apa lagi? Cukup atau ada tambahan? Oke, kita masuk ke disiplin. Datang tepat waktu. Mengerjakan tugas. Kemudian berpakaian. Berpakaian sesuai aturan. Ada lagi? Cukup. Kemudian ada peduli lingkungan. Sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya.
kegiatan mengikuti kegiatan hutan bersih. Tiket kebersihan ya. Kemudian Mengikuti oke, laksanakan Jumat bersih. Terus ada lagi? Kenapa? Menjaga kelas. Ini ya, menjaga kelas. Dengan kebersihan. Tetap bersih. Oke, ada lagi? Kita masuk ke toleransi. Toleransi apa saja? Menghormati sama temannya ya. Menghormati guru dan siswa. Kemudian terus ada lagi berteman dengan siswa, berteman sama siswa. bekerja kelompok dan tertib. Ada lagi? Teman tidak mengalami kesulitan. Oke, membantu teman. Ada lagi? Tuh, ya. Kita sudah membentuk nih ya bersama-sama 4 keyakinan kelas kita. Ya, ada yang pertama religius, yang kedua disiplin, ketiga dan toleransi. Ini semuanya kalian udah memahami. Ini semua kalian harus menjalankan karena ini udah kesepakatan kelas dan kita yakini bahwa ini memang perbuatan benar. Ya. Kemudian nanti dari yang sudah kita rangkum ini ya, kesepakatan dan menjadi keyakinan, nanti tolong dibikin ya, nanti dibikin, kita bikin banner ya, banner. Kemudian kalau sudah jadi kita pasang ke dinding depan kelas kita biar kebaca semua sama. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Liburan menyenangkan? Ada liburannya? Liburannya di rumah. Betul tuh. Kalau yang di rumah ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membuat kesepakatan dan keyakinan di 75 bersama dengan wali kelas Ibu Nurjana, dampak yang dirasakan adalah kelas menjadi aman, tertib dan nyaman. Sekian, terima kasih.